Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas S1B Sistem Informasi, angkatan 2024, untuk tugas mata kuliah wajib kurikulum dengan anggota kelompok saya sendiri, Ergali Gumila Wiradikusuma. Dan saya Dandi Fiandi. Saya Dinda Naila Naswa. Saya Virginia Putri Nauli Hutapea. Saya Nesya Nurrasyidah Laila. Saya Sawa Audida Setiawati. Saya Ranti Syahrani. Dan saya Wita Gitantri. Serta yang terakhir ada saya Muhammad Al-Farahi sebagai editor. Halo, selamat datang teman-teman. Kembali lagi kepada kami kelompok mata kuliah wajib kurikulum kelompok 5 untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kali ini kami melakukan pembuatan video podcast dengan materi peran pendidikan lanjutan dalam pemberantasan cyberbullying. Jadi untuk pembahasan kita pada pada kali ini memiliki banyak tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran betapa bahayanya cyberbullying dan betapa pentingnya peran pendidikan lanjutan khususnya kepada kita mahasiswa maupun remaja yang saat ini aktif dalam bermain media sosial. Selain itu juga tujuan kita adalah kita harus memahami apa aja sih kira-kira yang jadi strategi pencegahan dari cyberbullying tadi, bahkan dampaknya, lalu kira-kira solusinya tuh apa ya yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk berhasil memberantas cyberbullying. Kayak yang pertama kali ini aku mau jelasin dulu kira-kira definisi dari cyberbullying itu apa sih? Seperti yang kita tahu, bullying atau perundungan ini merupakan salah satu aksi yang menyerang psikis manusia, ataupun kali ini pembahasan kita kepada remaja melalui dunia maya. Nah, cyberbullying ini membahas tentang proses pembulian yang dilakukan melalui media sosial seperti melemparkan komentar yang jahat ataupun melakukan doxing dengan menyebarkan data-data pribadi seseorang dan juga melakukan penghujatan serta memberikan hoaks mengenai seseorang pada media sosial atau dunia maya. Nah, aku mau tanya dulu nih sama Wita kali ini. Menurut Wita, kira-kira definisi cyberbullying itu apa sih? Oke, jadi cyberbullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti seseorang di dunia maya. Nah, perilaku cyberbullying ini tuh bisa dilakukan oleh individu atau kelompok dan dapat menimbulkan dampak negatif yang besar pada korban. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut nih. Kita mau bahas dulu mengenai statistik cyberbullying yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita akan bahas pada range usia 13 sampai dengan 17 tahun. Nah, menurut berdasarkan data yang sudah ada nih di internet, cyberbullying ini menyerang sekitar 46% dari para remaja yang berusia sekitar 13 sampai dengan 17 tahun. Biasanya cyberbullying ini dilakukan di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter atau X ya sekarang, dan juga Facebook. Tapi kalau Facebook sekarang udah jarang nih yang pakai, dan yang paling sering itu dan yang paling masif biasanya di TikTok. Entah melalui konten-konten yang dibuat, biasanya banyak orang yang berkomentar tanpa memperhatikan apakah komentar ini akan berdampak seperti apa ke depannya terhadap si pembuat konten, ataupun komentar ini akan berdampak baikkah atau dapat justru menimbulkan keributan di media sosial yang bahkan dapat menimbulkan perpecahan tersendiri. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama Dandi, kira-kira menurut Dandi apa aja sih dampak dari cyberbullying itu? Dampak cyberbullying menurut psikologis yaitu kecemasan dan depresi. Korban cyberbullying seringkali merasa cemas dan takut akan serangan berikutnya. Mereka merasa terisolasi dan sendirian yang dapat memicu depresi. Kedua, gangguan tidur. Stres akibat cyberbullying dapat mengganggu pola tidur korban. Mereka mungkin mengalami kesulitan tidur dan atau mimpi buruk. Rendahnya harga diri. Serangan verbal dan penghinaan online dapat merusak kepercayaan diri dan harga diri korban. Mereka mulai meragukan kemampuan dan nilai diri mereka. Yang keempat, trauma emosional. Cyberbullying dapat meningkatkan luka emosional yang mendalam dan sulit disembuhkan. Korban mungkin terus-menerus merasa terhantui oleh pengalaman tersebut. Dampak sosialnya, penurunan prestasi akademik. Korban cyberbullying mungkin
kesulitan berkonsentrasi di sekolah yang mengakibatkan penurunan prestasi akademik. Yang kedua, isolasi sosial. Korban cenderung menarik diri dari lingkungan sosial karena takut atau malu. Mereka mungkin kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya mereka sukai. Yang ketiga, masalah dalam hubungan. Cyberbullying dapat merusak kepercayaan korban pada orang lain. Mereka mungkin kesulitan membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat. Yang keempat, perilaku agresif. Beberapa korban cyberbullying mungkin menunjukkan perilaku agresif sebagai respon terhadap rasa sakit dan frustasi yang mereka alami. Dampak lainnya, kerusakan reputasi online. Informasi negatif yang disebarkan secara online dapat merusak reputasi korban secara permanen. Dampak kedua, dampak fisik. Stres akibat cyberbullying dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan masalah kulit. Oke, tadi kita udah dengar ya penjelasan dari dampak-dampak yang terjadi akibat cyberbullying. Nah, tadi kita udah bahas dampak, kita udah bahas pengertian, terus kita juga udah bahas statistik seberapa banyak sih kasus cyberbullying yang terjadi di Indonesia, khususnya pada remaja dengan usia 13 sampai dengan 17 tahun. Kali ini aku mau bawa satu pembahasan kasus yang waktu itu rame di TikTok. Nah, ini mungkin teman-teman udah nggak asing sama kasus ini, di mana kasus ini adalah kasus pembulian seorang siswa yang sedang melakukan magang, yaitu kasus Lulu Nuril. Nah, kasus ini merupakan suatu kasus yang sebetulnya hal sepele, tapi karena dilakukan pemostingan pada platform media sosial Lulu Nuril ini justru menjadi bumerang kepada dia sendiri bahwa dia sudah melakukan cyberbullying. Nah, di mana kasusnya ini seorang siswi magang melakukan sebuah kesalahan. Ringkasannya, seorang siswi magang ini membuat kesalahan, lalu dilakukan ibaratnya nih kalau orang-orang zaman sekarang cerita-cerita, curhat, spill-spillan di sosmed kalau misalkan dia punya anak magang yang mungkin sifatnya atau wataknya kurang sesuai dan kurang berkenan. Nah, hal tersebut merupakan salah satu kegiatan cyberbullying di mana menyebarkan kejahatan orang dan memposting di media sosial, dan hal tersebut berdampak banyak sekali kepada siswa tersebut, baik dari segi psikologis, dari segi sosial maupun segi fisik. Nah, kalau menurut aku sendiri dari segi psikologis yang paling berbahaya adalah siswa ini dapat kehilangan kepercayaan diri, karena tadi ya kita udah tahu nih kalau misalkan TikTok kan merupakan platform yang besar ya. Nah, banyak orang yang lihat mengenai postingan tersebut, terus banyak orang juga yang berkomentar. Otomatis kalau misalkan siswa tersebut baca, kira-kira sakit hati kan, pastikan kalau misalkan ternyata dijelek-jelekin di media sosial. Nah, aku mau minta pendapat dari Wita dan Dandi nih. Kalau misalkan tanggapan kalian terhadap kasus ini apa sih? Aku mau denger dulu dong dari Wita. Oke, jadi yang sudah dijelaskan oleh Igin tadi bahwa tindakan dari Lulu Nuril ini ya, itu merupakan tindakan yang tidak pantas ya, karena merekam atau memarahi siswa secara terbuka. Nah, dari video tersebut viral, akhirnya Lulu Nuril ini mendapatkan kecaman ya, yaitu yang pertama, satu, suaminya copot di jabatannya. Betul. Yang kedua, siswa magangnya trauma. Jadi pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya etika bermedia sosial gitu kan. Terus yang kedua, menghormati pekerjaan orang lain juga. Yang ketiga, bertanggung jawab atas tindakan kita. Itu aja. Nah, kira-kira kalau menurut Dandi gimana? Walaupun pelaku sudah menyampaikan permintaan maaf, proses hukum harus tetap berlanjut sesuai dengan kadar kesalahan. Jangan sampai latar belakang pelaku yang merupakan anggota Polri menjadikan yang bersangkutan dapat bebas begitu saja. Pelaku merupakan orang dewasa dan sebagai istri dan oknum Polri mestinya dapat memberikan contoh bagaimana memperlakukan seorang anak dan bagaimana juga mestinya menggunakan media sosial. Nah, betul banget. Dari omongan Dandi tadi, kita bisa ambil nih satu benang merah, yaitu di mana pentingnya peran pendidikan lanjutan, khususnya untuk anak-anak remaja, maupun sebetulnya orang tua pun atau orang dewasa pun juga harus mendapatkan pendidikan lanjutan tersebut. Nah, di mana
peran pendidikan lanjutan ini sangat penting dimulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, dan bahkan perguruan tinggi. Aku mau tanya dulu dong nih dari teman-teman, kira-kira menurut teman-teman pengertian peran pendidikan lanjutan itu apa sih? Oke, peran pendidikan lanjutan itu merupakan yang merujuk pada jenjang pendidikan setelah pendidikan dasar dan menengah. Ini mencakup program-program yang dirancang untuk memperdalam pengetahuan, keterampilan, dan kompetisi individu di bidang tertentu. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai berbagai aspek pendidikan lanjutan. 1. Jenis-jenis pendidikan lanjutan yaitu pendidikan tinggi, meliputi program sarjana S1, magister S2, dan dokter S3 di universitas atau institut tersebut. Contoh fakultas kedokteran, teknik, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, pendidikan vokasi, berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan terapan untuk mempersiapkan individu memasuki dunia kerja. Contoh sekolah menengah kejuruan atau SMK, politeknik, akademi. Dan ketiga, pelatihan profesional, program-program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kompetisi di bidang tertentu. Contohnya pelatihan bahasa asing, komputer, manajemen, dan lain-lain. Oke, tujuan pendidikan lanjutan yang pertama pengembangan diri, yaitu memperluas wawasan, pengetahuan, dan keterampilan individu. Yang kedua, peningkatan karir, yaitu memperoleh kualifikasi yang lebih tinggi untuk meningkatkan peluang kerja dan jenjang karir. Yang ketiga, spesialisasi, yaitu mendalami bidang studi tertentu untuk menjadi ahli di bidang tersebut. Oke, dari macam-macam pendidikan lanjutan yang tadi udah disebutin beserta dengan tujuannya, tapi yang paling penting itu dalam pendidikan lanjutan yang pertama adalah pendidikan karakter. Karena dari segala aspek pendidikan, baik dari seluruh tingkatan pendidikan, yang paling harus dan paling utama untuk dikembangkan adalah pendidikan karakter, di mana kita harus memiliki sikap empati, toleransi, dan kesabaran nih teman-teman. Nah, selanjutnya juga kita perlu belajar yang namanya pendidikan digital, yaitu penggunaan teknologi dan dilanjutkan dengan penggunaan media sosial secara bijak. Lalu pada pendidikan hukum juga diperlukan, di mana kalau kaitannya sama cyberbullying ini lebih memperhatikan aja sih kira-kira dampaknya kalau misalkan kita melakukan asal posting di media sosial tanpa memikirkan dampaknya itu kira-kira akan kena undang-undang apa. Kan kalau zaman sekarang biasanya kena UU ITE ya. Nah, itu adalah hal yang paling penting pada pendidikan lanjutan terkait dengan cyberbullying ini. Nah, pendidikan karakter tuh sebetulnya penting banget untuk diajarkan dari sekolah dasar, karena setuju gak sih teman-teman kalau misalkan zaman sekarang tuh pendidikan karakter kayaknya makin menurun di tiap tingkatan sekolah. Iya, benar. Nah, pentingnya kita perlu lebih perhatian sama pendidikan karakter ini, karena tadi teman-teman udah pada setuju kalau misalkan karakter anak-anak zaman sekarang semakin menurun kualitasnya dan akhirnya berdampak dengan yang namanya cyberbullying. Nah, dari cyberbullying tadi, terus tadi pentingnya pendidikan karakter, terus juga dampak-dampak cyberbullying, bahkan akibat dari kalau misalkan kurangnya pendidikan lanjutan tadi itu degradasi moral, karakter yang menurun. Itu tuh kira-kira menurut teman-teman strateginya dan solusinya apa sih untuk melakukan pemberantasan hal tersebut, atau setidaknya meminimalisir statistik cyberbullying tadi melalui peran pendidikan lanjutan ini? Oke, jadi apa aja saja sih tadi strategi dan solusi untuk mencari mengatasi cyberbullying kan? Jadi yang pertama adalah integrasi kurikulum antara cyberbullying. Nah, kurikulum ini tuh harus mencakup pendidikan tentang cyberbullying termasuk dampak dan cara menghadapinya. Nah, ini dapat dilakukan dengan menyisipkan materi tentang etika digital dan empati dalam pelajaran sehari-hari. Nah, kira-kira menurut Wita, penting gak sih kalau khususnya untuk anak-anak sekolah dasar ataupun sekolah menengah untuk sebagai orang tua melakukan pengawasan terhadap media sosial yang digunakan oleh anak-anaknya? Penting. Nah, selanjutnya dari Wita, apalagi sih yang menjadi strategi dan solusi terkait proses peminimalisirkan aja dari cyberbullying ini? Ya,
Yang kedua juga terus ada pelibatan orang tua dan masyarakat, ya kan? Nah, orang tua dan masyarakat ini tuh perlu dilibatin dalam program anti cyberbullying melalui lokakarya dan seminar. Oh iya, betul banget, itu lokakarya dan seminar bisa membantu proses peminimalisan atau setidaknya usaha kecil pencegahan untuk cyberbullying ini. Dan tapi yang paling penting adalah parenting dari orang tuanya. Apabila didikan dari orang tuanya ini sudah baik dan mengajarkan anaknya untuk lebih perhatian dengan cyberbullying ini dan lebih memiliki rasa empati yang tadi berkaitan dengan pendidikan lanjutan itu, pasti untuk cyberbullying ini pelan-pelan akan semakin terminimalisir dan bahkan bisa aja terberantas apabila dilakukan dengan konsisten. Terus ada lagi nggak, Wita? Ada lagi, yang ketiga itu pembentukan tim anti cyberbullying. Tim anti cyberbullying tuh yang gimana tuh? Jadi kayak sekolah tuh harus membentuk tim yang terdiri dari siswa dan guru. Kenapa seperti itu? Karena untuk menangani kasus cyberbullying. Nah, tim ini bertugas untuk memberikan edukasi dan mendukung korban. Oke, betul banget, itu penting banget ya, khususnya sih sebenarnya yang paling penting tuh di lingkungan mahasiswa ya, karena biasanya mahasiswa terlalu memiliki karena mereka percaya diri banget, mereka memiliki kebebasan berpendapat. Jadinya biasanya untuk cyberbullying di ranah kampus ini biasanya marak banget, apalagi baru-baru ini terjadi nih kasus di kampus kita sendiri, yaitu adalah kasus kekerasan yang terjadi melalui media sosial, kekerasan seksual yang terjadi melalui media sosial namun dilakukan pada kehidupan nyata, dan akhirnya korban ini menjadi tidak percaya diri untuk berkumpul dengan teman-teman, dan pada saat ini kasus tersebut mulai diangkat oleh unitas-unitas berbagai fakultas, dan kami sangat mendukung korban terkait adanya cyberbullying ini. Ini kita bilang sebagai cyberbullying karena dimulai melalui media sosial namun berbentuk dengan pelecehan seksual gitu, teman-teman. Oke. Dari Wita ada lagi? Ada lagi, yaitu penggunaan teknologi untuk memantau dan mencegah. Nah, teknologi dapat dilakukan untuk memantau aktivitas online siswa dan memberikan pelatihan tentang perilaku positif di dunia maya. Banyak banget ya ternyata solusi dari pemberantasan cyberbullying ini. Dan untuk pemberantasan cyberbullying ini bisa dimulai dari hal-hal kecil. Kalau menurut aku bisa aja dari kayak kita mulai mengurangi untuk berkomentar terhadap sesuatu yang orang posting atau yang orang bagikan, karena tadi yang kita bisa bilang, kita nggak pernah tahu kondisi seseorang seperti apa, dan biarkan mereka mengekspresikan kebahagiaan mereka melalui media sosial. Dan kalau misalkan aku nih punya rekomendasi untuk pelatihan anti cyberbullying ini, biasanya diselenggarakan oleh Kementerian Informasi atau Kominfo ya, sekarang namanya Komdisdik ya sepertinya. Nah, itu di sana biasanya mereka suka mengadakan kampanye untuk anti cyberbullying atau bahkan pelatihan-pelatihan atau kursus yang biasanya berkaitan dengan media sosial, di mana pelatihan ini sangat berguna untuk khususnya anak-anak muda sebagai salah satu pemanfaatan media sosial dengan bijak, sebagai salah satu pemanfaatan media sosial dengan lebih biar lebih bermanfaat aja gitu, nggak cuma sebatas posting-posting atau nggak cuma sebatas melihat yang namanya postingan orang lain, tapi kita juga bisa membuat suatu karya, kita bisa membuat suatu dampak yang baik pada media sosial yang kita miliki, apapun itu platformnya, baik Instagram, Facebook, TikTok, atau X ya. Nah, selanjutnya yaitu yang paling penting adalah pendidikan lanjutan atau pendidikan karakter tadi merupakan kunci dari pemberantasan cyberbullying. Nah, pendidikan karakter yang perlu banget ditanamkan yaitu pendidikan mengenai empati, toleransi, dan sifat yang sadar diri untuk tidak mengomentari postingan orang lain,
karena hal tersebut bisa berdampak luar biasa. Walaupun sekecil apapun yang kita lakukan, tapi bagi mereka kita nggak pernah tahu apa aja efeknya bagi kehidupan mereka, bagi fisik mereka, atau bahkan bagi mental mereka. Dan selanjutnya kita juga perlu nih kerjasama antara sekolah, pemerintah, orang tua, dan masyarakat mengenai pemberantasan cyberbullying ini. Karena kalau misalkan kita ada di lingkungan pendidikan, kita otomatis harus bekerja sama dengan guru ataupun dosen sebagai aksi memberantas cyberbullying ini, di mana kita juga harus memiliki sikap yang kesadaran diri bahwa kita tidak perlu melakukan pembulian, bahwa hal tersebut hanya akan menjadi jejak digital yang suram, dan hal tersebut bisa berdampak kemana-mana, termasuk kepada proses misal teman-teman ada yang ingin melamar kerja dan jejak digital teman-teman ternyata ketahuan, nah hal itu juga bisa berdampak kepada sulitnya mencari kerja. Nah, dan selanjutnya kita juga perlu menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, tidak melakukan atau membuat perilaku yang tidak baik pada media sosial yang kita miliki. Lalu juga kita menggunakan teknologi sesuai dengan manfaatnya, tidak kesana sini, dan yang paling penting adalah kita harus tetap menjaga etika kita dan empati kita terhadap orang lain. Itu aja. Terima kasih untuk Dandi dan Wita pada pembahasan kita kali ini mengenai cyberbullying dan pentingnya peran pendidikan lanjutan dalam lingkungan mahasiswa dan remaja. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Jika teman-teman tertarik dengan pengetahuan ini, teman-teman bisa bagikan kepada teman-teman yang lain, kepada platform lain sebagai acuan untuk kita sama-sama memberantas cyberbullying. Dan mari kita bersama-sama mengatasi cyberbullying melalui pentingnya peran pendidikan lanjutan. Sekian dari kita, terima kasih. Sekian tugas dari mata kuliah wajib kurikulum kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.